Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar arek-arek? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Kartika Tri Juliana dari kelas 10 MIPA 1. Saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer di Indonesia beserta solusi dan contohnya. Berikut penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang ancaman non-militer dari berbagai aspek. Namun, di aspek saya adalah aspek ideologi, ekonomi, sosial, dan budaya. Di era awal kemerdekaan memang terdapat salah satu partai politik yang menganut paham komunisme, yakni Partai Komunis Indonesia atau disebut PKI, yang dipimpin oleh DNID. Paham komunisme ini adalah paham yang seluruh harta dan kekayaan rakyatnya dimiliki oleh negara, sehingga paham ini tidak cocok untuk digunakan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, terdapat beberapa simpatisan-simpatisan yang mencoba rongrong ideologi Pancasila dan mencoba mengubah ideologi negara menjadi ideologi komunis berafiliasi pada negara Rusia, sehingga hal tersebut menjadi salah satu contoh ancaman non-militer. Salah satu contoh ancaman non-militer di Indonesia yang dikategorikan ancaman serius bagi bangsa. Dengan adanya paham komunis ini di Indonesia mengalami ancaman yang sangat brutal dan tidak sesuai dengan Pancasila, sila pertama, yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mengatasinya itu dengan dimana setiap orang menganut agamanya masing-masing dan melakukan kegiatan sesuai kepercayaan masing-masing. Di bidang ideologi, terdapat juga berbagai agama di Indonesia yang dianut oleh masyarakat. Di antaranya adalah Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan Konghucu, yang harus saling menghormati, menghargai, dan saling toleransi. Di Indonesia, maraknya pengangguran, bahkan sebelum corona melanda, banyak sekali pengangguran. Di balik itu juga, pemerintah juga kebingungan untuk mencari lowongan yang tepat untuk mensejahterakan rakyatnya. Banyak negara asing yang menjajakan dagangannya di dalam negeri, sehingga daya saing dari satu toko dengan toko lainnya semakin memanas. Di bidang ekonomi sendiri, pengangguran dan daya saing dengan negara asing merupakan ancaman non-militer yang dapat mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Solusinya adalah dengan membuka lowongan pekerjaan untuk pengangguran agar sumber daya manusia bisa melengkapi. Kemudian menciptakan produk lokal dengan ciri khas kelokalan Indonesia agar daya saing dengan produk asing dengan produk lokal bisa imbang. Selain itu juga mampu meningkatkan devisa negara dan mengenalkan Indonesia ke mancanegara. Zaman semakin lama semakin modern, semuanya akan mudah dengan adanya teknologi-teknologi yang canggih. Salah satunya adalah handphone, yang awalnya dulunya hanya bisa mengirim 25 karakter, sekarang bisa mengirim dengan ratusan bahkan ribuan karakter. Bahkan diperbarui dengan adanya telepon dan video call. Siapa nih yang selalu video call sama doi sampai berjam-jam? Nah, perubahan yang drastis itu membuat kita mudah untuk berbincang-bincang lewat media sosial dan lain-lainnya. Namun, di media sosial banyak saja netizen-netizen yang seenaknya berkomentar dengan negatif tanpa harus difilter, sehingga membuat orang yang dituju sakit hati. Bahkan, tidak sedikit melakukan hal-hal yang di luar dugaan. Begitu juga dengan adanya HP, kita jarang keluar dan berkomunikasi dengan tetangga atau orang lain, sehingga kesenjangan sosial pun marak di lingkungan masyarakat. Solusi yang dihadapi tadi, yang peristiwa tadi itu adalah kita harus berkomentar atau menanggapi orang lain dengan positif dan juga tidak berkata buruk di media sosial ataupun di dunia nyata. Karena itu bisa saja menjadi budaya yang buruk di kalangan masyarakat yang tidak sesuai dengan budaya yang ada. Begitu juga dengan kesenjangan sosial yang sering terjadi di masyarakat.
Seperti ketika kita berpapasan dengan orang yang tetangga misalnya, kita tidak mengenalnya, maka dari itu kita harus saling bersilaturahmi dengan tetangga.